Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Lagi-lagi kita akan membahas soal geometri. Sudah cukup lama tidak membahas soal geometri. Jadi settingnya seperti ini. Kita punya segi 5 beraturan. Kemudian titik G dan titik F terletak pada segmen AE dan BC. Sedemikian sehingga GDF membentuk sudut 2π/5. Nah, yang diminta adalah kita diminta untuk menunjukkan bahwa rasio dari daerah berwarna hijau berbanding daerah yang berwarna pink besarnya adalah sebesar ini. Oke, sebelum kita bahas bersama-sama, seperti biasa silahkan Anda mencobanya terlebih dahulu. Oke, jadi silahkan di pause dulu videonya sekarang. Oke, mari kita bahas bersama-sama penyelesaian yang akan kita lakukan kali ini. Ini bukan cara yang termudah, tapi ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan dengan menggunakan pendekatan seperti yang akan kita saksikan. Oke, pertama kita beri nama daerah yang berwarna hijau sebagai A, yang berwarna pink sebagai B. Yang ingin kita cari adalah rasio A berbanding B. Nah, ini bisa kita cari dengan melalui A tambah B per B dikurangi 1. Silahkan Anda sederhanakan ini, bisa Anda lihat bahwa hasilnya adalah A per B. Nah, tapi secara geometris, A tambah B dan B itu punya arti tersendiri. Dengan A tambah B adalah luas segitiga DGF, dan B adalah luas segitiga DHI. Nah, kalau kita ingin mencari ini, kita cukup cari ini dulu, ya. Ini perbandingan luas segitiga DGF berbanding luas segitiga DHI. Seperti ini. Nah, luas segitiga DGF bisa kita cari dengan cara pakai rumus setengah AB sin C gitu ya. Demikian juga yang segitiga B-nya. Ini setengah DGDF sin 2π/5, kemudian yang satunya lagi setengah DHDI sin 2π/5. Sehingga kita punya perbandingan seperti ini. Nah, setengahnya bisa dicoret, sin 2π/5-nya juga bisa kita coret, sehingga kita cukup mencari perkalian dari DG per DH dikali DF per DI. Oke? Nah, sekarang, karena yang ingin dicari adalah perbandingan, kita tidak salah kalau kita memisalkan bahwa salah satu panjangnya besarnya 1. Misalkan si segi 5 beraturan ini, semua panjang sisinya adalah 1. Nah, sekarang misalkan sudut EDH adalah alfa, kemudian sudut IDC adalah beta. Kita pertama akan melihat ini, ya, si DG per DH dengan cara melihat DG per 1, kemudian melihat 1 per DH. Nah, ingat bahwa kalau kita punya segi N beraturan, maka sudut internalnya adalah N-2 per N dikali Pi. Ya. Kalau N-nya 5, hasilnya jadi 3π/5. Oke, jadi ini 3π/5. Ini alfa, akibatnya yang ini berapa? Agar dia jadi 180 derajat, agar totalnya adalah Pi, ini besarnya adalah 2π/5 dikurangi alfa. Nah, sekarang kita bisa melihat perbandingan DG berbanding dengan 1. Ya. Nah, ini kita menggunakan aturan sin. Ya. Aturan sin yang kita tulis ulang sebagai bahwa perbandingan dari sisi-sisi sebuah segitiga sama dengan perbandingan sudut-sudut yang di depannya. Jadi ini DG per 1 sama dengan perbandingan sudut yang di depan DG, ini sudut ini, sin 3π/5 berbanding sudut yang di depan sisi 1. Ini. Jadi kita punya seperti itu. Nah, berikutnya, agar kita bisa menghasilkan ekspresi DG per DH, kita juga perlu meninjau 1 per DH. Ya, untuk bisa melihat 1 per DH, kita perlu sudut-sudut dari segitiga EDH ini. Ini besarnya π/5. Kenapa? Karena di sini 3π/5, kemudian ini dan ini sama besarnya. Ya, berarti besarnya harus π/5 masing-masing. Karena ini tadi 3/5, sisanya 2π/5 yang sama rata, masing-masingnya π/5. Oke, kalau ini π/5 dan ini alfa, berarti yang ini berapa? Yang ini adalah 4π/5 dikurang alfa. Nah, sekarang kita bisa lihat 1 per DH sama seperti tadi aturan sin sama dengan
perbandingan antara sudut yang di depannya, sudut ini, berbanding sudut ini. Jadi, sin 4pi per 5 min alfa dibanding dengan sin pi per 5. Hasilnya seperti ini. Sehingga dg per dh-nya tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan, kita peroleh ekspresi ini. Nah, sekarang bagaimana dengan df per di-nya? Untuk df per di, kita akan persis melakukan proses yang sama sebagaimana halnya kita melakukan terhadap dg per dh. Perbedaannya cuma di sini sudutnya alfa, di yang satunya lagi sudutnya beta. Berarti kita peroleh df per di juga ekspresinya serupa, tinggal alfanya digantikan dengan beta. Nah, sekarang kalau dikalikan, si dg per dh kali df per di ini, hasilnya adalah ini, ya, dikali dengan sin-sin yang mengandung ekspresi alfa dan beta. Nah, tujuan kita adalah menunjukkan bahwa perkalian ini itu adalah ini, ya, sin kuadrat 3pi per 5 dibagi sin kuadrat pi per 5. Ya, ini perkalian bagian yang ini dengan bagian yang ini. Nah, berarti kita akan selesai melakukan tugas kita kalau kita bisa menunjukkan bahwa ini dikali ini besarnya adalah 1. Ya, jadi ingin kita tunjukkan ini kali ini besarnya 1 dengan syarat bahwa si alfa tambah betanya haruslah pi per 5. Kenapa? Karena kan jumlah total sudut internal ini adalah pi per 5. Berarti karena ini sudah 2 pi per 5, sisanya si alfa tambah beta haruslah pi per 5. Nah, kita akan buktikan pernyataan ini dengan cara mengkali silang ini, ya. Jadi kita tulis ulang, dia sebagai sin ini sama dengan sin ini. Nah, tujuannya adalah tunjukkan bahwa dia sama kalau alfa tambah betanya sama dengan pi per 5. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan. Jadi ini mungkin saya belum pernah menyelesaikan soal yang memerlukan teknik semacam ini, di mana ada ekspresi alfa beta yang tidak begitu kelihatan bahwa kedua ekspresi yang kiri dan kanan itu besarnya sama. Karena ini kan 4pi per 5, di sini 2pi per 5. Ya. Jadi nggak kelihatan bahwa mereka sebenarnya sama. Nah, ini kenapa saya menggunakan jalur ini. Meskipun sebetulnya untuk mengerjakan soal ini ada cara yang lebih baik, dalam artian bahwa cara tersebut bisa dipergunakan untuk semua kasus ketika yang kita tinjau bukan hanya segi 5 beraturan, tapi segi 7, segi 9, dan semua segi n beraturan dengan n-nya ganjil. Oke, kembali ke sini. Yang ruas kiri ini sin-sin, ya. Kalau kita kalikan 2 sin-sin itu bisa kita lihat sebagai pengurangan cos, ya. Jadi 2 kali ruas kiri ini adalah cos dari sudut ini kurang sudut ini. Kalau kita sederhanakan jadi beta min alfa, dikurangi dengan cos sudut ini ditambah sudut ini. Hasilnya 8pi per 5 dikurangi alfa tambah beta. Nah, 2 kali ruas kanan juga 2 sin-sin, dan bisa kita tuliskan sebagai pengurangan cos. Ini dikurangi ini hasilnya beta min alfa. Ini ditambah ini hasilnya 4pi per 5 dikurangi alfa tambah beta. Nah, sekarang alfa tambah betanya sama dengan pi per 5. Berarti yang ini menjadi cos 7pi per 5, dan yang ini menjadi cos 3pi per 5. Berarti kalau kita ingin menunjukkan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, karena bagian cos beta min alfanya sudah sama, cukup kita tunjukkan bagian yang ininya sama. Atau dengan kata lain, cukup kita tunjukkan bahwa cos 7pi per 5-nya sama dengan cos 3pi per 5. Nah, kenapa sama si cos 7pi per 5 itu dengan cos 3pi per 5? Karena kita punya identitas bahwa cos pi tambah x itu sama dengan cos pi min x, yang dua-duanya nilainya adalah minus cos x. Ingat, ini pi tambah x dan pi min x adalah tipikal sudut-sudut di kuadran ketiga dan di kuadran kedua, di mana nilai cos keduanya bernilai negatif. Ya, jadi karena ini sama, berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti ekspresi ini benar nilainya. Akibatnya, kalau ini kali ini sama dengan 1, kita berhasil menunjukkan bahwa ini betul-betul bernilai sin kuadrat 3pi per 5 dibagi sin kuadrat pi per 5. Sehingga kalau kita kembali ke soal kita, A tambah B per B-nya adalah ini. Ini kan tadi adalah A tambah B per B, A tambah B per B. Kemudian,
Si hijau dibagi pinknya adalah A per B, yang tidak lain adalah A tambah B per B dikurang 1. Jadi hasilnya adalah seperti yang ingin kita buktikan. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.